Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan nama saya Muhammad Farhan Fikri. Pekerjaan saya saat ini adalah mahasiswa semester akhir di Universitas Swasta di Jakarta dan saya tempat tinggalnya di Kota Depok, Jawa Barat. Oke, jadi ini saya sebagai peserta Sekolah Paralegal Angkatan 1. Jadi saya akan menjelaskan apa itu paralegal dan fungsi dari paralegal di mata hukum. Oke, jadi yang pertama itu paralegal itu menurut saya adalah seorang profesional hukum yang bekerja di bawah arahan pengacara untuk membantu mereka dalam berbagai tugas hukum pastinya. Dan paralegal bukan pengacara ya, dan tidak juga memiliki izin untuk memberikan nasihat hukum kepada klien. Tapi paralegal ini adalah asisten, bahasa halusnya adalah asisten pengacara untuk membantu dia dalam tugas pengacara. Itu fungsi secara singkatnya. Terus, namun mereka melainkan peran penting seorang paralegal ini mendukung pengacara dan memastikan kelancaran proses hukum yang berlangsung. Dan pokok utama paralegal itu apa sih, Mas Farhan? Oke, jadi pokok utama paralegal itu adalah yang pertama itu adalah pendidikan dan pelatihan. Jadi paralegal umumnya memiliki pendidikan minimal diploma atau sarjana hukum. Mereka juga mengikuti pelatihan khusus untuk mempelajari keterampilan hukum. Dan mereka juga mengikuti beberapa rangkaian tentang keterampilan hukum dan administrasi hukum yang diperlukan untuk bekerja sebagai paralegal. Dan kedua adalah keterampilan dan pengetahuan. Paralegal harusnya memiliki keterampilan dan pengetahuan yang luas dalam berbagai bidang hukum, termasuk hukum pidana, hukum perdata, dan tata usaha negara. Dan mereka juga harus memiliki kemampuan riset yang baik. Paralegal kemampuan menulis yang jelas dan ringkas, dan kemampuan berkomunikasi dan yang efektif. Yang ketiga adalah etika dalam profesionalisme. Paralegal adalah apa maksudnya etika dan profesionalisme yang ke ini terikat oleh kode etik. Jadi setiap paralegal itu harus menaati kode etik hukum sama seperti pengacara dan hakim dan lain-lainnya. Cuma bedanya kode etiknya si paralegal ini profesionalismenya itu sangat ketat. Mereka harus menjaga kerahasiaan informasi klien dan bertindak dengan integritas dan selalu menjunjung tinggi asas hukum. Terus tugas utama paralegal di mata hukum apa sih Mas Farhan? Oke, jadi tugas utama yang paling penting, yang paling sering terjadi di lapangan atau di dunia hukum, paralegal tuh tugas utamanya adalah menjadi beberapa bagian. Nah, beberapa bagian ini udah aku bagi dan udah aku pisah-pisah mana yang utama banget dan mana yang tidak utama. Dan yang pertama adalah riset dan investigasi. Dan melakukan riset hukum untuk menemukan informasi yang relevan dengan khusus klien. Mengumpulkan data dan analisis bukti. Jadi misalnya ada bukti kasus narkoba. Paralegal itu harus membantu pengacara atau praktisi hukum lainnya untuk mencari atau menginvestigasi apa aja yang ada di lapangan, bukti-bukti fisik atau non-fisik. Terus mempersiapkan laporan dan riset dan investigasi. Yang kedua adalah persiapan dokumen hukum. Apa sih itu menyiapkan dokumen hukumnya? Jadi menyiapkan berbagai dokumen hukum seperti gugatan, jawaban, dan mosi. Melakukan proofreading dan editing dokumen hukum. Dan memastikan bahwa semua dokumen hukum sesuai dengan format dan aturan yang berlaku. Dan yang ketiga adalah komunikasi dan koordinasi. Nah, setiap pekerjaan yang berasas hukum itu ada namanya prinsip komunikasi dan koordinasi. Kenapa komunikasi dan koordinasi? Karena kita sebagai
praktisi hukum, termasuk praktisi hukum lah paralegal ini kan. Jadi kita tuh harus berkomunikasi baik kepada klien supaya klien itu mengerti apa yang dimaksudkan si tim kita yang pengacara dan kami yang sebagai saya sendiri sebagai paralegal. Untuk mendapatkan informasi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Misalnya, Pak gimana nih kasus saya? Nah, itu semisalnya teman-teman pengacara lagi mencari informasi lainnya, kita sebagai tim praktisi hukum paralegal sangat bisa untuk membantu dalam berkomunikasi untuk menjawab pertanyaan dari si klien pastinya. Terus yang kedua adalah berkoordinasi dengan pengacara, ahli, dan pihak lain yang terlibat dalam kasus ini. Jadi beberapa kasus di Indonesia ini banyak ada yang timnya itu ada kepolisian, ada pengacara, ada jaksa, dan ada paralegal. Kita sebagai paralegal itu harus berkolaborasi atau berkomunikasi baik dan koordinasi sesama tim kita sendiri untuk menyelesaikan masalah atau kasus yang ada yang kita kerjakan bareng tim. Kecuali kalau kalian bukan dari tim praktisi hukum paralegal atau hukum yang lainnya, mungkin kalian bisa sendiri. Tapi kalau untuk di dunia hukum, kalian tuh harus namanya kerjasama tim supaya untuk menghasilkan kasus ini ada kasus yang baik dan sempurna di mata klien gitu. And then dan mengolah jadwal dan tanggal waktu proyek hukum. Jadi kita yang menentukan misalnya tim klien kita punya jadwal di hari A. Terus kita rupanya dempet dengan kasus lainnya, kita harus berkomunikasi dengan klien dan membantu follow up ke teman pengacara kita. Itu adalah kunci dari berkomunikasi dan koordinasi. Dan keempat adalah administrasi dan dukungan. Mengelola file dan dokumen kasus dan menjadwalkan pertemuan dan mengatur perjalanan. Menyiapkan presentasi dan bahan-bahan visual. Bahan-bahan visual itu kayak PowerPoint, berkas-berkas Microsoft Word, atau Office lainnya. Dan apa ya, peran paralegal dalam sistem hukum ini adalah memainkan peran penting. Jadi paralegal ini sangat penting banget dalam dunia hukum atau dalam tim pengacara pastinya, biar lebih efektif untuk membantu pengacara untuk lebih efektif dalam aspek hukum kompleks dan dalam kasus-kasus sementara secara efektif lah, secara mudah untuk membantu teman-teman pengacara untuk menyelesaikan kasus ini. Jadi makanya kenapa saya tadi bilang di awal bahwa banyak banget aspek-aspek dan fungsi-fungsi dalam tim-tim pengacara, karena banyaknya kasus kita harus membantu tim teman kita atau partner kita pengacara itu untuk menyelesaikan kasus yang ada di lapangan. Oke, jadi kesimpulannya tuh apa sih Mas Farhan? Jadi paralegal adalah profesional hukum yang memainkan peran penting dalam mendukung pengacara pastinya nih, dan memastikan kelancaran proses hukum, dan mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang luas dalam berbagai bidang. Bidang hukum lah pastinya ya, bukan bidang-bidang lainnya nih, bidang hukum. Ingat, bidang hukum, bukan bidang lainnya. Terus mereka akan terikat oleh kode etik dan profesional tugas. Jadi setelah kita misalnya pendidikan paralegal, nanti di akhirnya tuh ada sumpah kode etik kita sebagai paralegal. Itu wajib kalian gunakan setiap kalian mengikuti kasus-kasus yang ada yang kalian dapatin berteman kerja kalian. So, jadi memberikan kontribusi yang berharga bagi sistem hukum dan membantu pengacara untuk menyelesaikan kasus mereka dengan lebih efisien dan efektif. Sekian dari saya, Muhammad Farhan Fikri, dari peserta Sekolah Paralegal Angkatan 1, mengucapkan terima kasih atas mendengarkan video kali ini. Mohon maaf bila ada kelibatan kata dan ada kata-kata yang agak kurang profesional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam praksi hukum.